Sehat semua kan? Alhamdulillah di pertemuan kita hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran seni budaya kelas 11 IPA 1 ya. Alhamdulillah juga di pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, walaupun kita melakukan pembelajaran tatap muka, bukan berarti kita bebas ya, bukan berarti kita bisa bebas main, bukan berarti kita bisa bebas ngumpul-ngumpul. Kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya, tetap memakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun ya, karena jangan sampai ketika kalian sekolah kalian juga membawa virus bahkan kalian di rumah ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini kelompok B ya. Kami kelas Rizal hadir. Imam Tri Nugroho Siregar, Syoki Aziz, Torikul Fadli, Muhammad Wad Abdudin, Muhammad Muhammad Hafidin, Devi Al-Faqih, Yayu Salsabila, Putri Maharani, Resti Widya Putri, Resya Amelia, Sabrina Azabra, Salsabila Etrilia, Siti Anandita Zakia Nuraini, Sabrina Alasa. Ada semua ya kelompok ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran materinya, Bapak yang tanya dulu. Di Zoom kemarin ada yang masih ingat apa yang kita pelajari? Materi yang kita pelajari? Ya? Barat ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu musik barat? Sering Bapak tanya, apa itu musik barat? Ada yang masih ingat musik barat itu apa? Ya, jenis musik barat adalah jenis musik yang berasal dari negara barat. Nah, di sini kita akan membahas tentang memahami unsur-unsur musik barat, dan memahami notasi angka dan notasi bawah, dan memahami interval nada. Nah, di sini musik barat. Nah, ada yang tahu tidak apa genre-genre dari musik barat tersebut? Genre dari musik barat tersebut. Apa yang tahu? Pop, apa lagi? Selain pop, jazz, ya, jazz, rock. Ya. Ya, baik, Bapak lanjut dulu ya. Apa tadi unsur-unsur genre dari musik barat? Selain pop, jazz, rock. Apalagi selain ketiga ini? Ada yang tahu? Selain pop, jazz, rock, ada namanya country, dan lain sebagainya. Nah, genre musik barat. Nah, musik barat itu adalah musik yang berasal dari negara barat, berkembang juga di negara timur termasuk di Indonesia. Nah, salah satunya adalah genre jazz. Genre jazz ini adalah berkembang di Indonesia secara luas. Nah, kemudian dari genre ini ada pula yang namanya unsur dari musik barat.
Nah, kemarin kita sudah membahas tentang unsur barat. Ada ingat tidak apa unsur-unsur dari unsur barat tersebut? Apa? Nada. Oke. Ada. Apa? Irama. Irama. Apa lagi? Tempo, ya. Tempo. Ada juga namanya dinamika. Ya. Nah. Dan lain sebagainya. Nah. Kita bahas dulu nada. Ada yang tahu apa itu nada? Ada yang ingat tidak tentang nada? Apa itu nada? Ya, nada itu adalah suatu bunyi yang memiliki susunan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, maksudnya frekuensi tertentu itu adalah tadi nada itu ada nada C, D, E, F, G, A, B. Nah, bukan hanya sekedar A, B, C, D, E, F, G aja. Namun di nada C itu ada frekuensi tertentu, misalnya 440 Hz. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari nadanya juga terpecah menjadi dua. Ada yang namanya nada diatonis, dan nada pentatonis. Bapak perlihatkan, ada yang masih ingat apa itu nada diatonis dan apa itu nada pentatonis? Ada yang masih ingat nada diatonis, nada pentatonis? Yo, kalau kalian memperhatikan pas Zoom mungkin kalian tahu, atau kalian pernah melihat materi yang Bapak share di Google Classroom. Apa yang nada diatonis dulu? Diatonis. Ingat? Apa? 7 nada. Iya, betul. Nah, nada diatonis ini adalah nada yang memiliki 7 buah nada. Memiliki 7 buah nada. Nah, apa saja nada ke-7 buah nada tersebut? Oke, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kemudian kalau pentatonis? Oke, pentatonis adalah nada yang memiliki 7 buah nada. 5 buah nada. Buah nada. Apa saja nadanya? Do, mi, oh ya. Do, mi, fa, sol, si. Oke. Nah ya, nada diatonis itu memiliki 7 buah nada. Dan nah, contoh dari alat musik diatonis ini seperti apa? Contohnya? Apa? Ya, piano, pianika, dan lain-lain. Nah, sedangkan pentatonis ini ada yang tahu? Kasano, ya. Kasano, angklung ya, angklung, dan lain-lain. Nah, Bapak jelaskan sedikit kalau nada diatonis ini memiliki 7 buah nada. Nah, alat musiknya itu adalah piano dan pianika dan lain-lain. Ada harmonika, ada dan lain-lain ya. Nada diatonis ini cenderung dipakai di alat-alat modern ya. Piano kan modern, pianika. Nah, sedangkan pentatonis ini adalah nada yang memiliki 5 buah nada. Dan alat musiknya itu ada cenderung alat-alat musik tradisional seperti kasano, angklung, dan lain-lain. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau diatonis ini pasti kalian sering lihat alat musiknya seperti piano, pianika. Pernah main piano atau pianika? Ada yang bisa main? Oke. Nah, kemudian kita lanjut kita tempo aja. Tempo. Ada yang tahu apa itu tempo? Ingat tidak? Tempo itu apa? Nah, ya. Tempo itu merupakan adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Nah, tempo ini tidak hanya dikatakan cepat atau lambatnya saja lagu. Ada macam-macam tempo. Ada yang masih ingat macam-macam tempo tersebut?
Ya, ada yang namanya tempo cepat, tempo lambat. Tempo lambat atau slow, ada tempo medium atau sedang. Nah, ada tempo fast ya, atau cepat. Nah, ini dia. Ini ada tempo slow, tempo lambat, tempo medium atau tempo cepat, tempo medium atau tempo sedang, dan tempo fast atau tempo cepat. Nah, ada pemecahan-pemecahan lagi di dalam tempo slow itu ada yang namanya grave, largo, ada gio, lento. Nah, ini grave, largo, ada gio, lento ini lambat, tempo lambat, tapi memiliki kecepatan yang masing-masing. Misalnya grave memiliki kecepatan 40 sampai 40 mm. Mm itu adalah alat ukur dari tempo ya, bisa kita sebut dengan beat per menit, BPM. Kalau kalian pernah dengar lagu itu ada 70 BPM, 80 BPM, 100 BPM, 120 BPM. Nah, itu adalah ukuran tempo dari musik tersebut. Nah, misalnya grave, dia memiliki 40 sampai 24 mm atau kita sebut aja BPM. Lagu 40 sampai 50 dan lain-lain. Nah, kemudian itu ada yang namanya tempo sedang. Tempo sedang itu ada yang namanya adanto, ada tino ya, dan lain-lain. Nah, itu memiliki ada yang kecepatannya 72 sampai 76 beat per menit, ada yang kecepatannya 88 sampai 84 beat per menit, dan lain-lain. Kemudian ada pula tempo cepat. Tempo cepat itu, coba ada yang bisa baca? Tempo cepat. Ya, elektro dan lain-lain. Nah, itu memiliki kecepatan 100 ke atas semua ya. Itu adalah tempo cepat. Ada yang bisa bedain tempo lambat, tempo sedang, tempo cepat. Ada yang bisa mencontohi, mungkin bisa pakai buat tempo lambat seperti apa, tempo sedang seperti apa, dan tempo cepat seperti apa. Coba ada yang bisa mencontohkan? Mungkin Bapak contohkan dulu yang tempo slow ya. Oke, kita tempo slow 60 bpm. Itu adalah tempo slow, 60 bpm. Nah, coba kalian ada yang bisa mencontohkan kalau tempo mediumnya seperti apa, kalau tempo cepatnya seperti apa. Coba ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa mencontohkan di meja saja, pakai pena atau pakai apa? Ada yang bisa mencontohkan? Ayo, silakan. Kamu sebut deh namanya, kalau nggak ada yang mau. Muhaimin dong, Muhaimin. Ya. Pena gimana Pak? Ya, pakai tangan bisa. Pakai tangan. Coba ulangi tempo lama tadi seperti apa? Tempo lama. Ya. Nah, ya itu adalah tempo lama. Coba tempo medium. Itu tempo cepat, kecepatan. Agak diperlahan lagi. Itu sama kayak sama tadi. Coba langsung tempo cepat. Nah, tempo mediumnya ada di bawah dari tempo cepat tadi. Coba. Itu tempo lambat. Kayak enggak? Yang paling penting kalian sudah tahu ya. Gimana tempo lambat, gimana tempo cepat, gimana tempo sedang. Nah, kemudian kita masuk ke dinamika. Apa dinamika? Apa itu dinamika? Ada yang ingat? Dinamika. Ya, dinamika itu adalah apa? Bisa bilang kuat lembutnya nada, kuat lembutnya suatu lagu ya, lembutnya nada atau lagu. Nah, ada macam-macam dinamika. Kemarin Bapak sudah jelaskan tentang macam-macam dinamika. Ada dua saja yang perlu kalian ingat. Bapak sudah tekankan hanya perlu dua saja yang harus kalian ingati terlebih dahulu. Apa itu macam-macam dinamika? Ya, piano dan forte. Piano dan forte. Nah, piano ini bukan piano alat musik ya.
pianonya adalah macam dari ini dinamika tersebut. Ingat apa itu piano dan forte? Piano apa? Piano adalah suara yang lembut, sedangkan forte apa? Nyaring atau kuat ya. Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Kan ini piano, ini forte. Kalau mezzo piano adalah agak lembut. Oke, ingat ya, berarti mezzo agak lembut. Kalau mezzo forte kuat, agak nyaring ya, agak nyaring. Nah, berarti kalian ingat ya. Nah, bukan hanya piano forte, mezzo forte, piano mezzo forte saja, ada lagi yang lainnya seperti kita baca pianissimo. Nah, pianissimo, piano, mezzo forte, forte dan fortissimo dan lain-lain ya. Kalau pianissimo adalah suara yang dihasilkan sangat lembut. Kalau pianonya lembut, nah kalau pianissimo ini lebih lembut lagi daripada piano ya. Nah, sedangkan kalau itu piano lembut juga, tapi agak lebih keras daripada piano ya. Sedangkan forte nyaring, mezzo forte adalah agak nyaring, sedangkan fortissimo agak sangat nyaring ya, seperti itu. Itu adalah macam-macam dari dinamika. Yang pasti kalian sudah ingat dulu piano dan forte saja ya. Jadi bisa diingat kalau forte itu nyaring. Kalau ditanya apa itu mezzo forte, nah kalian tinggal ingat saja forte-nya. Forte itu berarti nyaring. Nah, jadi kalian ingat saja forte itu nyaring. Pasti antara sangat nyaring atau agak nyaring kalau mezzo forte kalau kalian lupa. Nah, ini adalah lambang dari piano dan forte tersebut tadi. Kalau piano dilambangkan dengan P ya, P seperti ini. Nah, sedangkan forte F seperti ini, seperti tulisan miring ya. Terus ada kalau F, kalau ada mezzo berarti nadanya lambangnya adalah M seperti ini. Nah, MP atau MP. MP adalah mezzo forte dan MP apa? Nah, mezzo piano ya, tahu ya. P dan MP. Ini ada lambang-lambangnya ada. Kalau forte kan F, mezzo forte MP, MF. Kalau fortissimo FF dan FFF dan lain-lain dan terus. Semakin banyak F-nya semakin nyaring, semakin banyak P-nya semakin lembut. Oke. Nah, kelihatan tidak ini? Nah, ini crescendo dan decrescendo. Coba tolong ada yang bisa baca? Yang atas. Crescendo dan decrescendo. Siapa yang mau baca? Yang di sini kali yang bisa melihat. Coba perempuan siapa namanya? Tidak kelihatan ya? Nah, siapa tadi? Coba baca. Ketika seorang komposer ingin menulis perubahan dinamika secara bertahap, maka ditulis dengan tambah. Ya, ditulis dengan crescendo atau decrescendo. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Wahyu. Oh, oke. Crescendo dan decrescendo. Nah, ketika seorang komposer ingin menulis perubahan dinamika secara bertahap, maka komposer tersebut menggunakan lambang dari crescendo atau decrescendo. Nah, kalau crescendo itu dilambangkan dengan ini adalah crescendo. Nah, sedangkan kebalikannya ini adalah decrescendo. Oke. Yang mana lebih kecil itu adalah crescendo dan lebih besar adalah decrescendo. Atau disebut dengan penjepit rambut seperti itu ya. Nah, bisa kelihatan kan ini adalah contoh dari crescendo dan
diminuendo itu atau bisa disebut dengan decrescendo ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini ada P, apa P tadi? Piano, oke. Ini ada F forte, dan ini adalah ada lambang dari crescendo dan itu adalah lambang decrescendo. Contohnya ini adalah notasi balok ya. Ini adalah notasi balok. Ini apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar notasi balok? Belum ada ya? Oke. Ini adalah C ya. Nah, di sini adalah ada C. Nah, gimana cara bunyi dari crescendo dan diminuendo atau diminuendo atau decrescendo tersebut? Nah, contohnya ini adalah C, D, E, F, G. Dimulai dari P. P ini adalah lembut, ditandai dengan crescendo menuju F. Berarti dari lembut menuju ke kuat atau nadi. Contohnya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Meninggi ya, dari itu kan sampai C, D, E, F, G, ya. Sedangkan dari F ke decrescendo menuju P ya, P itu piano. Nah, dari G ke C. Ini kan do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol. Nah, kemudian nanti apa ini? Sol, la, si, do. Oke, nah jadi bisa dipahami ya kalau P ditandai dengan crescendo menuju F itu adalah dari lembut do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sedangkan kalau dari F ke menggunakan crescendo ke P berarti dari nyaring ke lembut. Oke, seperti itu. Nah, ini tidak bedanya ya saja ini menggunakan kunci G, ini menggunakan kunci. Ada ingat nggak gampang ini apa di materi balok kemarin? Ya ini apa contoh ini kan lambang nada G, sedangkan ini lambang nada F ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke memahami macam-macam notasi. Ada yang dinamakan dengan notasi angka dan ada yang dinamakan dengan notasi balok. Sebelumnya mau tanya dulu, ini sudah paham ya tentang musik barat, tentang unsur-unsurnya? Tentang nada, tempo, dinamika dan lain-lain. Kalau paham, mau tanya dulu. Nah, diatonis adalah apa itu nada diatonis? Oke, aman berarti tujuan nada, sedangkan pentatonis tujuan nada. Oke, paham berarti. Selanjut dulu materinya. Oke, kita lanjut ke not angka dan not balok. Apa itu not angka? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu not angka? Apa? Coba satu orang. Cara menambahkan nada dengan nama angka. Oke, ya. Not angka. Not angka. Gampangnya adalah notasi musik yang ditulis dilambangkan dengan apa? Nota angka adalah notasi musik yang dilambangkan dengan angka. Oke. Nah, notasi angka. Apa notasi angka isinya? Angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sampai 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 apa? 1 ya. Namun ditulis titik 1 menandakan adalah berarti menaik lagi
dari satu yang rendah menuju satu yang tinggi. Kemudian kalau sampai 7 lagi, satu selanjutnya adalah titik 2, lanjut lagi titik 3 dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak tes dulu. Kalau adik tahu nada do re mi, nada 1 2 3 4 5 6 7 ini apa? Apa? Oke, kalau ini masih itu. Oke, kalau itu aku tes dulu. Kalau angka 4 nada apa? Do re mi fa. Kalau 7 Si. yes, si. Kalau do, oke. Do re mi fa sol la si do. Nah, notasi angka adalah notasi yang dinamakan dengan angka. Nah, kalau di notasi angka ini minusnya adalah kalau dibandingkan dengan notasi balok ya, notasi angka ini hanya menginformasikan sebuah nada saja di dalam buku, misalnya buku partitur. Namun kalau notasi ini nggak bisa disebut dengan buku partitur ya. Kalau buku partitur itu kalau buku-buku dari notasi balok. Nah, notasi angka adalah lambang angka, notasi mesti digambarkan dengan angka. Nah, notasi angka ini hanya menginformasikan sebuah nada saja ya. Misalnya 1 ini do, 3 ini mi, 5 ini sol, 6 ini la, dan lain-lain. Nah, namun di dalam notasi angka ini tidak dijelaskan pula panjang nada ini berapa atau seperti tadi dinamika, nggak bisa dijelaskan dinamikanya seperti apa ya. Kalau di notasi angka ini hanya menjelaskan sebuah apa? Angka, nada ya, sebuah nada. Nah, kemudian berbeda pula dengan notasi balok. Kalau notasi balok ini adalah apa? Notasi balok. Maksudnya kalau notasi angka itu dinamakan dengan angka, kalau notasi balok ini apa? Lambang dari apa? Lambangnya aja, lambang dari notasi balok tersebut. Kalau angka kan disebut dengan angka. Kalau notasi balok disebut dengan ini nah. Yang ini. Apa yang namanya? Kemarin sudah mau menjelaskan. Lebih tepatnya adalah ya, titi nada. Nah, not balok ya. Nah, ini sebenarnya titi nada. Nah, disebut dengan titi nada. Nah, dalam penulisan titi nada ini juga not balok itu ada yang namanya partitur. Nah, tadi Bapak jelaskan partitur. Ada yang tahu bentuk partitur itu seperti apa? Bapak sudah jelaskan kemarin bentuk dari partitur itu seperti apa. Ada yang tahu? Oke ya, bentuk dari partitur itu adalah garis tempat untuk menuliskan titik nada tersebut. Nah, gimana cara pembuatannya? Memiliki berapa garis dan memiliki berapa spasi? Ada yang masih ingat? Apa? Oke, memiliki 5 garis dan 4 spasi. Nah, cara penulisan dari notasi balok ini juga harus menggunakan ini ya, namanya ini partitur, garis para nada atau disebut dengan garis para nada. Nah, peletakan dari penulisan titik nada itu adalah hanya ada 2 ya, antara di spasi, di dalam spasi, atau di tengah garis ya, tengah garis ini. Gak ada kalian nulisnya seperti ini ya, atau seperti ini. Salah ini ya. Gak boleh itu. Hanya ada 2, yang ini dan yang ini. Di dalam spasi atau di tengah-tengah garis ya. Paham ya? Ini waktunya mau habis, jadi Bapak simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi notasi angka ini adalah notasi yang dinamakan dengan nada dengan angka. Sedangkan notasi balok dinamakan dengan apa
Baik tadi titik nada ya. Kalau kalian lupa titik nada, kalian bisa mencatatnya kalau kalian lupa titik nada. Nah, dan penulisan dari titik nada tersebut harus menggunakan garis para nada. Penulisan titik nadanya juga tidak sembarangan, tidak boleh besar seperti ini, tidak boleh monjong seperti ini, harus posisinya di dalam apa ini? Dalam spasi atau di tengah-tengah garis. Oke. Bentuknya juga bukan bulat lingkaran bulat sempurna ya. Kayak cambai seperti ini. Nah, miring seperti ini ya. Nah, ini adalah not penuh. Ada juga yang namanya not setengah. Ada juga namanya not berapa ini? Seperempat. Nah, lanjutin saja. Kalau ada benderanya adalah not seperempat, dan kalau bendera 2 1/16 dan terus dan selanjutnya. Nah, ini adalah namanya not penuh ya. Oke, jadi kalau mau menulis not seperempat di sini seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau di dalam spasi ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dan garisnya juga seperti ini. Nah, kita kalau menggunakan bendera ini. Nah, oke. Dan ya yang lainnya juga sama ya, antara di dalam spasi atau di garis. Oke. Baiklah. Oke, itu saja dulu materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Udah ngerti ya? Jadi dalam unsur tadi dinamika, tempo, berbalok, dan angka ya. Kalau dalam itu apa? Isi nada. Harus kalian ingatkan adalah isi nada. Oke, baiklah. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya Bapak ingin memberikan tugas terlebih dahulu untuk kalian. Tugasnya mudah saja. Bapak kirim di Google Classroom saja ya. Kalau mau tulis ini, tulis ini aja ya. Nah, sudah aja. Bentar ya. Nah, tugasnya yang dua saja. Nomor 1 adalah ubahlah angka berikut menjadi nada. Dan nomor 2 adalah tuliskan nada G. Nada G, titik nada penuh, setengah, seperempat, dan seperlapan. Di garis para nada. Ya, jadi kalian catat adalah tugasnya hanya ada 2 soal tentang menetapkan dan menolak. Kalau nomor 1 adalah ubah angka menjadi nada. Kalau nomor 2 adalah tuliskan apa saja yang ada dalam nada. Itu kunci G ya, bukan nada G, kunci G. Kunci G, titik nada penuh, setengah, seperempat, seperlapan di garis bernada. Itu ya garis bernada, ingat ya. Cara penulisannya juga harus benar di dalam spasi atau di tengah garis. Oke, Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.